Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk belajar matematika. Hari ini saya akan mengajar untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif. Silakan disiapkan alat tulisnya dan perhatikan dengan seksama videonya ya. Untuk menentukan nilai optimum dari fungsi objektif pada sistem pertidaksamaan linear dua variabel, di sini saya sudah siapkan sebuah contoh soal, yaitu dengan uji titik pojok. Tentukanlah nilai maksimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 100x tambah 80y pada himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 8, 2x tambah 3y kurang dari atau sama dengan 12, x lebih dari atau sama dengan 0, dan y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, ya, kita harus menentukan titik potong dari masing-masing pertidaksamaan ini. Caranya, ya, langkah pertama caranya pertidaksamaan yang pertama ini 2x tambah y kurang dari atau sama dengan 8, ya, kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu. Jadi tanda kurang dari atau sama dengan kita rubah ke dalam sama dengan atau persamaan menjadi 2x tambah y sama dengan 8. Kemudian silakan buat tabelnya, tabel titik potong. Ada untuk kolom sumbu x dan sumbu y. Satu-satu, jika x-nya 0, y-nya sama dengan berapa, kemudian jika y-nya 0, x-nya sama dengan berapa. Ya, kita lihat di sini 2x tambah y sama dengan 8. Jika x-nya sama dengan 0, maka kita rubah x-nya itu sama dengan 0, jadi 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 8. 2 dikali 0 itu 0, jadi tidak perlu ditulis. Sisanya y sama dengan 8. Jadi jika x-nya 0, maka y-nya 8, kita tulis 8. Berarti titik itu di 0,8. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, maka kita ganti y-nya 0. 2x ditambah 0 sama dengan 8. 2x sama dengan 8. Maka x-nya sama dengan 8/2. 8/2 itu adalah 4. Jadi x-nya 4. Maka titiknya di 4,0. Ya, itu untuk pertidaksamaan yang pertama atau untuk persamaan yang pertama. Sedangkan di sini ada dua pertidaksamaan, ya. Dua pertidaksamaan. Kita lanjut ke pertidaksamaan yang kedua. Sama, kita rubah dulu kurang dari atau sama dengannya ke dalam persamaan. Jadi bentuknya 2. Sama untuk persamaan yang kedua menjadi 2x tambah 3y sama dengan 12. Ketika x-nya sama dengan 0, maka kita ganti x-nya itu 0 menjadi 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 12. 2 kali 0 itu 0, tidak perlu ditulis, jadi 3y sama dengan 12. Maka y-nya sama dengan 12 dibagi 3. 12 dibagi 3 itu hasilnya 4, maka di sini y-nya 4 kita tuliskan. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, maka 2x ditambah 3 dikali 0, ya, y-nya kita ganti 0, sama dengan 12. 2x sama dengan 12, maka x-nya 12/2. 12/2 itu sama dengan 6, jadi x-nya 6. Maka titiknya yang pertama 0,4, ya, x, y 0,4, kemudian 6,0. Setelah itu, setelah kita dapatkan titik-titik potongnya, kita lanjut ke langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua yaitu kita menggambar grafik daerah penyelesaian. Di sini saya sudah siapkan ada sumbu x dan sumbu y. Jadi nanti kalian menggambar dulu sumbu x dan sumbu y-nya. Lalu kalian beri titik-titiknya. Di sini saya siapkan sampai 10. Begitupun x-nya sampai 10 juga. Ya, kemudian kita lihat tadi titiknya ada apa aja? 0,8 dan 4,0. 0,8 dan 4,0.
0,8 berarti X-nya 0, Y-nya 8, berarti titiknya ada di sini. Beri titik. Kemudian 4,0, 4,0, 1, 2, 3, 4. Di sinilah titiknya. Setelah itu baru kita hubungkan dua titik itu menjadi sebuah garis. Ini saya pakai yang berbeda warna supaya nanti terlihat. Nah, sudah jadi, garisnya langsung kita beri nama. Kita beri nama garis ini sesuai dengan persamaannya tadi, yaitu 2X tambah Y sama dengan 8. Langsung diarsir boleh, ya, boleh kita langsung arsir. Itu tandanya kan kurang dari atau sama dengan. Ingat, kalau kurang dari atau sama dengan, kita ambil titik sebarang. Ya, titik yang paling mudah itu 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaannya ini tadi. X-nya diganti 0 dan Y-nya juga diganti 0. 2 dikali 0 itu 0. Ditambah 0 sama dengan 0. 0 kurang dari atau sama dengan 8 itu merupakan pernyataan yang benar. Ya, 0 kurang dari 8 itu pernyataan yang benar. Jadi daerah 0 ini daerah yang ikut terarsir. Gitu ya, daerah 0 ini atau dari garis ke bawah itu daerah yang ikut terarsir. Jadi langsung kita arsir saja. Jadi ya saya sarankan kalian menggunakan pulpen atau warna pulpen yang berbeda-beda setiap garisnya supaya nanti ketahuan yang mana daerah penyelesaiannya. Di sini saya arsir untuk garis yang pertama 2X tambah Y sama dengan 8. Kemudian tadi titik yang kedua, pasangan titik yang kedua yaitu 0,4 dan 6,0. Yang ini tadi ya. Ini tadi 0,4 dan 6,0 kita masukkan ke dalam grafiknya. 0,4 berarti dia ada di sini. X-nya 0, Y-nya 4. Kemudian 6,0 jadi titiknya ada di sini. Ya, setelah dapatkan dua titik atau kita temukan dua titik baru kita hubungkan dengan penggaris. Setelah kita garis langsung diberi nama, ya, langsung diberi nama. Kenapa? Kalau nanti bisa lupa kasih namanya. Kita beri nama garisnya sesuai persamaannya yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Arsirnya kemana? Di sini ada tanda kurang dari. Berarti sama ya, kurang lebih sama yang garis pertama tadi. Jika kita masukkan titik 0,0 maka yang terjadi adalah daerah 0 ini atau dari garis ke bawah itu daerah yang diarsir ya. Jadi kita langsung arsir saja. Daerah garis ke arah bawah atau daerah 0,0 mengikuti garisnya ya. Kita arsir mengikuti garisnya. Sudah. Lalu masih ada pertidaksamaan, yaitu pertidaksamaan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 ya. Jika X lebih dari 0 artinya X positif atau di sumbu X positif. Kita tahu di mana sumbu X yang positif itu berarti dari daerah 0 ke arah kanan. Berarti dari daerah 0,0 ke arah kanan sumbu X positif dibatasi oleh sumbu Y. Berarti yang kita arsir adalah dari sumbu Y ke arah kanan. Ini untuk yang X lebih dari 0 tadi.
Ini saya pakai warna yang berbeda lagi, tujuannya agar nanti ketahuan yang mana daerah yang kena arsir sebanyak 4 kali atau daerah yang kena arsir semua. Nah, kemudian untuk yang Y lebih dari atau sama dengan 0 berarti untuk Y positif. Artinya sumbu Y yang positif itu dari 0 ke atas. Berarti kita akan mengarsir dengan batas sumbu X, kita arsir ke atas ya. Jadi seperti ini, kita balik kertasnya, kemudian kita arsir daerah dari 0 ke atas. Arsirnya dari kiri ya, maksudnya dari sumbu X yang negatif tadi. Kurang lebih seperti itu mengarsirnya. Ini saya arsir kasar ya, bukan arsir halus. Nah, kalau sudah seperti ini, maka bisa kelihatan daerah yang kena arsir 4 kali itu daerah yang mana. Di sini ya, sudah kelihatan ya, yaitu daerah yang berbentuk trapesium. Trapesium ini. Kita bisa tebalin garisnya. Atau kalau misalnya saya mau gambar di luar supaya terlihat jelas bentuknya seperti apa, kurang lebih seperti ini. Ya, di sini ada titik. Nah, di sini titik O, saya beri nama titik O, di sini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Ya, ini daerah penyelesaiannya. Ini saya keluarkan ke luar dari grafik ini supaya terlihat jelas seperti apa sih gambar atau bentuk daerah penyelesaiannya. Nah, di sini titik O itu koordinatnya 0,0. Kemudian titik A itu di 4,0 dan titik B di sini belum diketahui titiknya berapa karena di sini dia perpotongan dari garis 2x tambah y sama dengan 8 dan 2x tambah 3y sama dengan 12. Jadi belum diketahui, dan titik C ini di titik 0,4. Jadi semua titik diketahui kecuali titik B. Nah, tugas selanjutnya atau langkah selanjutnya, langkah ketiga adalah kita harus mencari dulu berapa koordinat titik B ini. Langkah selanjutnya atau langkah ketiga yaitu kita akan mencari berapa koordinat titik B supaya lengkap semuanya diketahui titiknya O, A, B, dan C. Cara mencari titik B ini adalah kita akan mengeliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Kita bisa mengeliminasi variabel X, atau eliminasi itu artinya menghilangkan ya, menghilangkan atau menghilangkan nilai X untuk mendapatkan nilai Y, atau sebaliknya kita mengeliminasi Y untuk mendapatkan nilai X. Karena di sini persamaannya yaitu 2X tambah Y sama dengan 8 dan 2X tambah 3Y sama dengan 12, koefisien atau angka yang di depannya X ini kebetulan sama, yaitu 2 dan 2. Berarti kita bisa mengeliminasi variabel X-nya karena memiliki koefisien yang sama. Saya tuliskan persamaan yang pertama, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8, dan persamaan yang kedua 2X tambah 3Y sama dengan 12. Ini kita eliminasi, yaitu dikurangkan ya, supaya tujuannya menghilangkan variabel X-nya. 2X dikurang X itu habis ya, 2X dikurang 2X itu habis. Y dikurang 3Y itu sama dengan negatif 2Y. Y dikurang 3Y itu negatif 2Y. 8 dikurang 12 itu hasilnya negatif 4.
Jadi Y-nya sama dengan negatif 4 per negatif 2. Ya. Kemudian berapa nilai Y-nya? Negatif bagi negatif itu positif. 4 bagi 2 itu 2. Jadi hasilnya Y sama dengan 2. Kita sudah dapatkan Y-nya 2. Kemudian kita cari nilai X-nya. Cari nilai X-nya dengan cara substitusi. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 disubstitusikan ke persamaan 1 atau 2. Misalnya saya ambil ke persamaan 1. Persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu 2X ditambah Y sama dengan 8. Kemudian kita ganti Y-nya 2. Jadi 2X ditambah 2 sama dengan 8. Jadi 2X-nya 8. 2-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi karena positif pindah ruas jadi dikurang. 2X sama dengan 8 kurang 2 itu 6. Maka X-nya sama dengan 6 per 2. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Nah, kita sudah dapatkan X-nya sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Maka titik B yang tadi, koordinatnya di 3,2. Nah, kita sudah dapatkan titik B-nya. Berarti lengkap sudah. Titik O, A, B, dan C sudah ada semua. Lalu langkah selanjutnya, ya, ini total untuk soal ini ada 4 langkah. Ya, total untuk soal ini ada 4 langkah. Sengaja saya kasih nomor langkah-langkahnya supaya gampang kalian mengerjakannya nanti. Ketika kalian mengerjakan soal, sudah terstruktur langkah ini ada di langkah nomor ini. Mencari ini ada di langkah yang nomor ini. Jadi lebih gampang lagi kalian mengerjakannya. Setelah itu kalian buat, ya, langkah keempat kalian buat tabel. Tabel dengan kolom yang pertama yaitu bertulis titik pojok X, Y. Titik pojok itu artinya titik-titik yang tadi membatasi daerah penyelesaian. Ini namanya daerah penyelesaian atau disingkat DP ya. Saya beri nama DP atau daerah penyelesaian tadi gambarnya ini. Nah, O, A, B, dan C ini adalah titik-titik pojoknya. Maka di sini kita tuliskan titik pojok X, Y. Kemudian kolom yang kedua kalian tulis fungsi objektif f(x, y) sama dengan 100x tambah 80y. Tadi di soal diketahui fungsi objektifnya yaitu 100x ditambah 80y. Kalian tulis titik pojok yang pertama yaitu titik O. Titik O itu koordinatnya tadi di 0,0. Kemudian ada titik A 4,0 ya. Kemudian titik B di 3,2 dan titik C di 0,4. Ya, usahakan dalam memberi titik itu arahnya berlawanan dengan jarum jam ya. Jadi dari O ke A ke B dan ke C ini kan berlawanan arah jarum jam ya, bukan searah jarum jam. Nah, setelah itu baru nilai dari masing-masing titik pojok ini kita masukkan ke fungsi objektif. X dan Y-nya kita masukkan ke fungsi objektifnya. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Itu untuk titik O. Ya, misalnya di sini ketika titik O 0,0 maka kita ganti F-nya menjadi 0,0 ya. Fx-nya kita ganti 0,0. Jadi ketika 100 itu dikali 0 dan 80 dikali 0, maka hasilnya berapapun yang dikali 0 hasilnya 0 ya. Berarti hasilnya 0. Karena dua-duanya 0. Kemudian ketika di 4,0 ya, untuk titik pojok yang A 4,0 berarti 100 dikali 4 karena 100x, x-nya diganti 4. Dan 80 dikali 0 karena y-nya 0. 100 dikali 4 itu sama dengan 400. 80 dikali 0 itu 0. Jadi 400 ditambah 0 itu sama dengan 400.
Kemudian titik B 3,2, maka kita ganti F 3,2, 100 dikalikan 3 ditambah 80 dikali 2. 100 dikali 3 itu hasilnya 300, 80 dikali 2 itu 160. Jadi 300 ditambah 160 sama dengan 460. Kita tuliskan hasilnya 460. Jadi tabel ini fungsinya adalah untuk menghitung jika X dan Y-nya, fungsi objektif ini diganti dengan berapa nilai titik pojoknya yang sudah kita tuliskan O, A, B, C tadi. Nah, untuk yang terakhir, jika di 0,4 maka 100 dikali 0 ditambah 80 dikali 4. 100 dikali 0 itu 0, 80 dikali 4 320. 0 tambah 320 hasilnya 320. Nah, setelah kita dapatkan semua nilainya, tadi pertanyaannya apa? Tentukanlah nilai maksimum ya. Nilai maksimum artinya nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar ya, maksimum. Kalau minimum itu nilai yang paling kecil atau nilai yang paling sedikit. Berarti yang mana yang hasilnya paling besar? Yaitu yang 460. Saya centang, ini untuk nilai yang paling besar, 460. Jadi kesimpulannya, jadi nilai maksimum fungsi objektif f(x, y) sama dengan 100x ditambah 80y adalah 460. Ini hasilnya. Jadi jangan lupa tuliskan kesimpulan akhirnya ya. Gitu untuk contoh soal ini. Silakan dipahami ya. Kalau kalian ingin memahami atau penjelasan saya terlalu cepat, kalian bisa berhentikan dulu sejenak, baru bisa kalian lanjutkan lagi kalau kalian sudah paham apa yang sudah saya jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, bisa tanyakan ke saya. Cukup sekian video saya hari ini. Jika kalian ingin bertanya, silakan japri saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.